Ada tuh satu temen gue, dulu tuh sahabat, jadi sekolah minggu dari kecil, karena dia merasa deket kan, Nah, jadi dia paling getol dah, oh gitu. memerangi saya. Karena kan gini, kalau Kristen kan mem Kristen sama Islam sama-sama agama misi. Saya Ya. single parent itu, dan Hmm. mendekati single parent itu kan, hidup saya tuh banyak cobaan tuh kok, Hmm. ups and down, segala macam permasalahan banyak gitu. Hmm. Jadi saya sampai sempet tuh mempelajari Hindu, saya sempet. Hmm. Karena saya sempet bener-bener down banget, Hmm. ditipu orang banyak kali, berulang-ulang, saya sampai hopeless ya. Hmm. Terus rumah tangga berantakan, jadi kayak udah ke gereja, tapi kok tetap kayak gini, saya mau coba deh cari jalan lain, saya sempet gitu. Jadi saya sempet belajar Hindu, karena memang ada teman yang Hindu, saya coba, Mbak coba deh melukat yuk, kita ke sembahyang ke sini, sembahyang ke situ. Yang namanya kita berusaha ya, siapa tahu di sana ini gitu. Jadi saya coba, saya belajar ke Hindu. Habis itu saya tambah bingung, karena kan nggak masuk ya, banyak yang disembah, terus apa yang mereka katakan saya nggak ngerti, cuman sesajen saya kayaknya saya nggak masuk deh ini, nggak ketemu. Terus? Habis itu saya pernah juga masuk ke Konghucu. Oh, Konghucu pernah? Pernah, saya ikut sidang Dharma. Waduh, berarti tahu Dewa Kwan Kong loh. Sampai segitu kok, saya mencari-cari, kan namanya kadang di titik tertentu kita udah nggak tahu kita harus kemana, kadang di situ kita cari. Iya, betul. Karena itu kan perjalanan hidup Maya. Ke Buddha pernah juga? Konghucu itu, ke Kelenteng itu. Enggak, yang Buddha pernah nggak? Kalau Buddha enggak, kalau Buddha enggak. Saya ke yang itu, sidang Dharma itu. Di situ saya disuruh berjanji untuk vegetarian segala macam. Ada tingkatan neraka tingkat keberapa gitu kan diajarin juga tuh. Terus ada patung-patung. Terus waktu itu saya disuruh maju vegetarian, saya mundur. Saya nggak berani gitu. Nggak bisa kalau nggak makan daging gitu ya? Nggak bisa. Suka babi guling waktu itu ya. Harum Pak Yodi. Harum. Apa istilahnya namanya apa? Nasi campur ya? Waduh, kan sayang itu ya. Akhirnya saya nggak cocok ya, karena banyak patung-patung. Masih lebih mending yang keyakinan aku sebelumnya, udah aku taat lagi. Akhirnya saya balik lagi dan tetap taat lagi gitu. Tapi ketika saya udah baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, saya ketemu nih, maksudnya, oh ternyata tuh yang ini yang saya cari, maksudnya yang benar-benar fix gitu loh, nggak ngebingungin. Dan ini nih, saya malah merasa gini kok, sebenarnya ini Tuhan yang saya sembah nih, tapi tanpa harus saya bingung, saya mau harus ngapain, harus nyebut siapa, dan saya harus ngomong apa. Kadang dulu kok, karena saya lagi banyak masalah, saya berdoa nggak tahu saya ngomong apa, muter kata-kata. jadi berdoanya ke siapa gitu? Sungguh sampai minta ampun sama Tuhan. Aduh kok saya kayak ngomong sama temen gitu ya. Terus habis itu, karena kita kalau lagi dalam masalah, kadang-kadang masalah itu yang kita ulang-ulang ya. Iya. Berdoa tapi yang diulang itu, terus minta biar Tuhan tuh ngeberesin aja masalah kita terus gitu ulang-ulang terus. Terus habis itu sudah amin, masih bingung. Kok kayak Tuhan kayak pembantu ya gitu. Disuruh-suruh ya. Giliran susah baru doa panjang sejam, doa puter-puter kata-katanya itu aja. Dan kalau kita tuh kayak kesusahan merangkai kata-kata, kita mau doa apa sih gitu ya. Kita memang betul kalau di Muslim juga sama kan, habisnya sholat kan kita ada doa. Tapi kita sudah ada apa sih yang kita hormat lah. Iya. Jadi kita tinggal menyatukan hati kita untuk ngikutin doa tersebut. After itu baru kita minta sama Allah. Nah, saya cocok banget itu gitu loh. Dari dulu nggak pernah dengar ya, Mbak? Nggak pernah dengar? Saya nggak pernah punya teman. Oke. Pernah sudah baca yang surat Al-Ikhlas? Al-Ikhlas, saya cuma itu yang saya paling hafal. Hah? Oh, sama Al-Fatihah dong. Iya, maaf deh. Yang saya paling hafal, entah kenapa saya Al-Ikhlas itu paling gampang saya ngafalin afternya Al-Fatihah. Betul. Karena dan itu luar biasa. Al-Ikhlas itu walaupun cuma 4 ayat, tapi itu sangat-sangat powerful. Sangat powerful, betul. Benar, itu sangat-sangat powerful. Powerfulnya apa? Dalam membantah keyakinan manusia yang menjadikan Tuhan sebagai manusia. Ya, betul banget. Nah, sebenarnya surat Al-Ikhlas itu, Mbak, sebenarnya ada cocoknya juga dengan Bible. Oke. Kaget ya? Kok cocok?
mau saya bukain, Mbak. Coba. Ada yang pesannya sama dengan surat Al-Ikhlas di dalam Bible, tapi yang Bible-nya orang Yahudi ya, bukan Bible-nya yang pahamnya Kristen gitu. Maksudnya ini masih masuk ke dalam kitab-kitabnya orang Yahudi. Nah ini, yang merah nih, Mbak. Allah bukanlah manusia sendiri. Allah bukanlah manusia. Bilangan 23:19. ayat 9. Betul, Mbak? Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia. Kan sama dengan lam yalid walam yulad. Tidak diperanakan, tidak memperanakan. Kan sama. Saya tuh waktu baca Al-Ikhlas saya nangis kok. Saya langsung minta ampun. Masuk. Benar waktu itu. Nanti ada lagi nih, Mbak, yang sama dengan surat Al-Ikhlas nih. Yang merah nih. Ulangan 6 ayat 4. Itu bahasa Ibraninya gini bunyinya, Mbak Citra. Shema Israel. Adonai Elohenu Adonai Ehad. Sama dengan Kul huwallahu ahad. Ahad dengan Ehad itu sama sebenarnya. Ya kan? Masih ada kesamaan gitu. Tauhidnya masih ada kesamaan. Nanti ada lagi yang begini. Satu raja-raja. Ini punya Israel ya berarti ya? Punya apa? Punya Yahudi. Ya ini yang ini. Yahudi. Cuma yang ini. Nah. Satu raja-raja. Masih ada tauhidnya gitu, Pak. Dan memang sama tauhid gitu. Yang ayat 27 nih, Mbak Citra. Ini buat menguatkan kita aja. Tapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi, sesungguhnya mengeluarkan Allah pun tidak dapat menguat engkau. Padahal di sini sendiri sudah dikatakan ya. Jelas kan, Mbak? Jelas kan? Ya. Ini saya baca ini. Takut baca, takut ditonton sama teman gerejanya kali. Pendeta misalnya spy saya. Nih kan, bunyinya kan begini. 1 Raja-Raja 8:27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Kan Mbak Citra pasti sering dengar kan orang Islam bilang apa? Allahu Akbar. Akbar itu besar. Jadi Allah maha besar. Bagaimana ceritanya yang maha besar ini bisa masuk ke dalam manusia gitu. Bumi aja nggak muat. Langit aja nggak muat. Langit yang mengatasi segala langit aja nggak muat. Terus bisa ke bumi itu gimana ceritanya gitu? Bukan berarti merendahkan diri. Bukan berarti ini ya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar itu harus berupa fisik. Bukan, tetapi kan yaelah kita nih apa sih? Segede apa sih gitu ya? Sedangkan ada hadis begini, Mbak Citra. Besarnya bumi dibandingkan dengan langit pertama itu seperti cincin dibuang di padang pasir. Ya, ini hadis sahih. Besarnya bumi dibandingkan dengan langit pertama seperti cincin dibuang di padang pasir. Bisa dilihat nggak cincin di padang pasir? Dilempar. Bisa nggak dilihat? Nggak bisa kan? Kita sekarang kalau ngeliat di sains, bumi, matahari, dan galaksi segala macam itu hanya seperti debu di dalam alam semesta gitu. Yang bisa kita amati, bumi, matahari, dan galaksi kita tuh hanya seperti debu, nggak kelihatan sama sekali. Nah, gimana ceritanya kalau Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar daripada itu bisa jadi ciptaan manusia gitu. Ya, tadi baru bumi dan langit pertama. Langit pertama dibandingkan dengan langit kedua juga sama seperti cincin dibuang di padang pasir. Begitu seterusnya sampai 7 langit. Ya, 7 langit ya. 7 langit itu dan bumi dibandingkan dengan Sidratul Muntaha itu juga seperti cincin dibuang di padang pasir. Nanti Sidratul Muntaha dengan 7 langit dibandingkan dengan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala juga sama seperti cincin dibuang di padang pasir. Bisa nggak bayangin gedenya seperti apa? Ya, kan?
Bisa nggak kira-kira kita ngebayangin segede apa? Iya. Nggak kebayang. Nah, jadi orang atau apa ya namanya, orang-orang zaman dulu yang mencoba memahami Tuhan Sang Pencipta itu seperti apa, akhirnya mereka menggambarkan dengan dewa-dewa. Karena mereka belum sampai gitu ya. Mungkin mereka juga tidak mendapat pesan gitu. Tetapi ketika orang-orang zaman dulu mulai memikirkan Tuhan Yang Maha Esa ini, karena dia dianggap ada sosok yang memang lebih superior dari mereka, mereka menganggap jadi apa? Oh, jadi kalau matahari itu dewa ini. Oh, apa, laut itu ada dewanya sendiri, bumi itu ada dewanya sendiri. Ya, nanti awan atau langit atau petir itu ada dewanya sendiri. Jadi setiap elemen di alam itu digambarkan sebagai dewa-dewa. Itulah akhirnya menimbulkan ajaran apa? Kayak paganisme gitu. Dewa-dewa itu nanti bisa jadi manusia gitu. Itu yang dari Helenisme. Itu yang sudah ribuan tahun berjalan begitu. Diteruskan oleh Kristen. Kalau Islam, Tuhannya seperti apa? Gak ada yang bisa menyamai dia. Walam yakullahu kufuwan ahad. Sesuatu yang bisa kita bayangkan, udah pasti bukan Allah. Udah gitu aja. Kalau di Islam gampang. Iya. Nah, terus waktu sahadat, gimana? Apa nggak mikir gitu nanti apa terancam atau dipersekusi atau diusir atau dibuang itu? Kalau ke situ sih enggak. Ya? Waktu itu jalan aja karena kan saya private sih waktu itu, nggak terlalu banyak ini. Cuman lebih ke fokus ke diri sendiri. Saya lebih ke mulai rajin baca, belajar sholat kayak gitu. Jadi itu. Jadi puasa kemarin juga ikut full puasa. Gimana rasanya puasa? Wah, luar biasa ya gitu ya. Taat sekali kok. Oh ya? Puasa, taraweh, nggak pernah putus. Wah, Nggak pernah putus. tapi nggak full kan? Full. Gimana full? Perempuan nggak bisa full? Full kok, nggak haid. Saya nggak main soalnya. Oh gitu? Iya. Berarti full? Full. Masya Allah. Sekarang Mbak Citra pernah ingat nggak? Pernah baca nggak di Bible Yesus puasa? Pernah. Waktu Kristen jadi majelis puasa juga? Waktu deket-deketnya pasca puasa. Full 1 bulan? Puasa daging aja sih. Oh, puasa cuma daging aja. Iya, puasa Susu daging. minum. Minum tetap gitu. Pizza masih makan lah ya. Cuma nggak pakai daging gitu. Puasa daging 30 hari itu. Ingat nggak Mbak, dulu waktu baca Bible, Yesus doanya gimana? Waktu di Taman Getsemani. Waktu itu, kalau nggak salah gini ya, kalau boleh biarkan ancaman lalu daripada aku gitu. Iya, tapi itu dia berdoa itu, terus kemudian disebutkan apa? Dia maju sedikit dan Bersujud. Iya, bersujud. Dulu waktu majelis sujud nggak doanya? Enggak. Kenapa? Duduk santai gini kan. Duduk Handphone. Duduk dengar pulang lupa gitu kan. Dengar udah. Pernah baca nggak Yesus di Bible makan babi, Mbak Citra? Makan babi enggak. Nah, Kalau ikan sama roti ya. Ya, pakai madu ya. Nggak tahu kali itu. 5 roti 2 ikan itu pernah dengar. Enggak, waktu Yesus diceritakan setelah bangkit kan dia makan ikan ada pakai madu. Oh iya. Ya. Terus waktu di Bible juga kan diceritakan ketika Yesus mati katanya, ya entah siapa yang mati itu ya, itu di kafani gitu kan. Di gereja kalau ada yang meninggal di kafani apa masuk peti? Enggak, pakai jas, masuk peti, pakai sepatu gitu. Kok nggak di kafani kayak Yesus ya? Iya, itu saya juga nggak tahu ya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kan mudah kita ngamatin. Sekarang umat beragama apa yang mati di kafani, yang puasa, yang sunat, yang doanya sujud, yang nggak makan babi. Ini umat beragama apa? Kalau baca Bible gitu. Iya. Apakah Kristen? Enggak. Bukan. Malah Islam. Islam yang melaksanakan. Berarti kan kita yang ngikutin Yesus di sini. Iya, benar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah orang Kristen ngikutin Paulus atau dalam tanda kutip gereja atau ngikutin Yesus gitu. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yesus tidak pernah membawa ajaran kekristenan. Yang bawa ajaran Kristen adalah Paulus dan gereja. Kalau secara pertumbuhan spiritual sih kok kalau di yang saya rasakan selama ini di GKPB itu ya sangat minim sekali. Bahkan saya cenderung kasihan lah sama terutama ibu saya, karena ibu saya masih ada ya.
kalau dari spiritualnya kurang banget. Jadi di sana lebih mengutamakan organisasinya. Oke. Tunggu sebentar. Kedekatan Di dan gerejanya Mbak mereka. Citra dulu kalau kebaktian gimana sih? Kebaktian puji-pujian kan? Puji-pujian, Ada apa tepuk tangan? tidak. Pakai Oh. kidung Oh gitu. jemaat. Berarti mirip-mirip kayak GKI, Iya, Katolik gitu ya? iya, Oh. kayak gitu. Bukan Terus, karismatik ya? bukan gitu. Terus pembahasan mungkin berapa ayat, tapi pendetanya bahasnya hampir 2 jam gitu. Tapi kadang-kadang kita juga nggak paham kan. Bahkan ada yang ngantuk gitu kan. Oh berarti sering tidur dulu gereja? Sering Oh. gitu. Ngaku, baru ngaku Pak. Kayak napi kadang gitu. Ibadah tidur. Kalau kita muslim kan baca, kalau Al-Quran kan baca bukunya ya. Kalau di gereja sekarang malah kebanyakan bawa HP. Bacanya di HP. Di HP. Jadi nggak tahu yang dibaca tuh apakah Alkitab atau Instagram. yang dibuka IG atau Bible atau nggak tahu. Bible ya itu. Ada seperti itu. Jadi benar-benar nggak dapat kayak Feel-nya. kekusukannya untuk ibadah itu, ini ibadah ataukah cuma denger kayak ceramah atau apa itu sangat nggak dapat gitu. Ketika Mbak Citra bersahadat yang dirasain apa Mbak Citra? Waktu itu ngerasa tuh kayak gini, apa? Saya ini sudah bener nih nyembah yang Allah, yang Tuhan yang bener nih gitu. Jadi kayak ngerasa nggak ada ganjelan lagi. Dan ketika saya sholat apa itu, saya memang benar-benar ngerasa saya itu menyembah Tuhan. Bener-bener saya merasakan bahwa ini saya ini makhluk yang memerlukan Tuhan, yang membutuhkan Tuhan, yang bergantung sama Tuhan. Gitu. Itu memang benar-benar saya rasakan. Berarti ketika Mbak Citra bersahadat, pertanyaan-pertanyaan yang zaman dulu itu udah hilang sendirinya? Udah, ya muncul sih, tapi saya udah dapet jawabannya sedikit demi sedikit. Sekarang, oh ternyata gini gitu. Malah kalau sekarang saya lihat tuh saya kasihan, malah aduh kasihan ya nanti gimana mereka tuh kalau salah terus gitu. Malah saya seperti itu kok. Dan juga gini, saya kan melihatnya gini, banyak juga yang mualaf karena faktor pernikahan. Tapi after dia mualaf, dia nggak sungguh-sungguh. Nah itu kan kasihan juga sih. Itu. Padahal sebenarnya di sini nih udah jalan yang bener nih, gitu. Kita ini udah kalau di Muslim kita ke mualaf kan kita lahir baru ya seperti bayi ya. Betul. Nah waktu itu juga sempat jadi pertanyaan saya gini, kalau seandainya dulu saya tarik dia ke Kristen, ada jaminan nggak dia dosanya 0 lagi? Kalau nggak kan gua yang salah. Gimana dosanya gede banget ya? Waduh. Kan kalau di Kristen kan gini, pokoknya yang jaminannya kan pokoknya kalau percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati dan salib untuk menebus dosa, ya udah selamat, jaminannya surga. Surga, ya. Kristen. Pokoknya orang Kristen itu pasti masuk surga, gitu. Pokoknya kira-kira kamu nanya kalau Hitler kira-kira masuk surga? Kenapa? Hitler. Yang bunuh 6 juta orang Yahudi itu. Itu kan percaya juga Yesus Tuhan dan Juru Selamat dia. Iya. Kira-kira masuk surga? Nah, itu saya nggak bisa jawab karena saya pertanyaan-pertanyaan itu sering saya lontarkan sih kok. Nah, cuman jawabannya saya masih belum ketemu. Ya, sekarang kalau ada dosa waris, ya, Mbak Citra kan udah punya anak. Kalau ada dosa waris seperti ajaran Paulus, itu kalau bayi baru lahir, berarti kan bawa dosa. Udah berdosa. Ketika 3 hari meninggal, kira-kira masuk surga, masuk neraka? Kira-kira aja. Pakai logika kalau pakai dosa waris, pas masuk neraka pasti. Berarti Tuhan tega gitu. Anak baru lahir belum tahu apa udah masuk neraka. Itu yang juga menjadi penting ya buat kita renungkan gitu loh. Oke, kalau Paulus tapi kalau dia lahirnya dari orang Kristen kan langsung surga kok. Nah, tapi kan bawa dosa waris. Apakah bayi itu percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Kan belum. Bayi kan belum punya kesadaran bisa membedakan baik dan benar. Belum akil balik maksudnya. Nah itu yang nggak masuk di akal sehat. Kalau setiap orang sudah lahir bawa dosa waris. Saya dulu sempat waktu dulu sempat gini, kasihan tuh orang Islam kalau doa sampai kalau orang Bali tuh kayak jungkling tuh apa ya? Nungging. Ya pokoknya kayak jungkir balik. Jungkir balik lah. Berusaha berbuat amal baik sampai kayak gimana tuh nggak akan pernah bisa dia masuk surga. Kata siapa? Iya yang Kristen. Karena dia nggak percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi percuma
dia beramal ibadah kebaikan. Kalau kita garansi kita dapat surga. Waktu itu saya pertanyaan gini, berarti kita nggak perlu harus susah-susah beramal baik ya, kayak bilang gitu. Cuman waktu itu jawabannya ya, tapi kita tetap harus mengerjakan keselamatan itu, yaitu berbuat baik, yaitu kasih gitu. Kalau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi ngerampok, kira-kira masuk surga? Udah percaya nih Yesus Tuhan dan Juru Selamat nih, tapi masih ngerampok, masih nyuri gitu misalnya. Kira-kira kalau di Kristen sih mungkin masuk surga, mungkin ya. Oh iya, kalau mengimani kan dia pasti masuk surga itu. Jadi sebenarnya kan gini, konsep keselamatan mau di Kristen mau di Islam sebenarnya kan tetap kondisional. Artinya ada syaratnya. Ada syaratnya. Iya kan? Iya. Oke, masuk surga kalau percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau masih melakukan dosa, tetap masuk surga nggak? Kan jawabnya juga pasti ragu-ragu kan. Ragu-ragu. Nah, tapi kalau di Islam kan jelas. Masuk surga, nggak masuk surga, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang hanya kita lakukan apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Insya Allah kita masuk surga. Yang menjalankan perintahnya itu sudah dijamin sama Allah ya, mendapatkan jannah dengan keadaan yang seperti dijanjikan. Tetapi dengan syarat atau kondisi bahwa kita tetap menjalankan perintahnya, melakukan perintahnya, syariatnya gitu. Syariatnya. Sholatnya tetap jalan, zakatnya tetap jalan, puasa tetap jalan, hajinya kalau mampu. Kan berarti sama-sama kondisional berarti ya. Kalau Kristen tapi kan kalau yang istilahnya cuman buat promosi aja, udah lo pokoknya dosa lo udah dihapusin gitu. Kita tanya, kita bunuh orang, kita masuk surga. Makanya itu yang membuat kayak haus akan spiritual yang lebih dalam lagi itu nggak terlalu kalau di sini. Jadi karena sudah ada jaminan masuk surga ya. Jadi yang diikutin adalah keorganisasian gerejanya yang lebih banyak daripada hubungan dengan Tuhannya. Itu sih yang saya rasakan. Betul. Gitu. Betul. Jadi saya bersyukur sekali sih di usia pertengahan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masih dikasih kesempatan ya. Masih dikasih kesempatan. Menyembah yang benar-benar gitu loh. Yang sebenarnya gitu. Dan saya tuh bersyukur banget. Bulan depan ya, Juni. Mau diundang ke mana? Kendari kayaknya. Oh, Kendari. Ada kegiatan kayak tablik akbar gitu loh. Rame tuh kayaknya tuh. Mbak Citra saya ngerokok ya? Ya silakan loh. Kapan ke Bali di info kok? Ini sebentar lagi mungkin ke Bali nggak lama lagi. Terus saya mampir ya? Iya, kontak aja Bu. Kalau memang ada usulan tempat untuk apa? Saya akan siapkan satu ruko. Itu posisinya benar-benar prime banget. Di mana Mbak? Di dekat kantor gubernur. Utuh. Pusat kota. Pusat kota. Keren amat. Pusat kota. Di Renon. Nanti kalau memang insya Allah saya ke Bali, saya nanti mampir. Nanti saya buatkan video dokumentasi, saya kirim ke pengurus pusat. Supaya dibentuk. Ya, kota Bali ya. Iya. Soalnya nanti gini Mbak Citra, biasanya kalau ada wilayah baru, nanti kita perlu memberikan pelatihan. Pelatihan tentang konsep kejamaahan Yayasan Pembinaan Mualafat Tauhid ini. Itu penting, soalnya kita sering mendengar lah ya, yayasan kan nanti ada yang gini-gini gitu lah. Nah, kalau di kita tuh kita jaga dengan konsep kejamaahan itu. Gitu Pak. Supaya orang sistem komandonya tuh satu jalur, kembalinya juga satu jalur gitu, jangan kebanyakan jalur gitu, yang sering menimbulkan perpecahan dan salah pahaman. Iya. Betul banget. Insya Allah ya, Mbak ya, nanti saya kabari ya kalau ke Bali ya. Alhamdulillah, mualaf langsung berjuang berarti. Pernah punya cita-cita pengen bangun masjid kok. Masya Allah. Makanya itu kok. Kalau misalkan nanti kan mungkin ada cabang di sana, terus bisa ngerekrut banyak anggota. Insya Allah nanti saya bantu promosiin. Biar siapa tahu ada teman-teman Muslim di Bali yang mau bantu, mau join. Iya. Itu yang penting. Soalnya kalau kita gedung mewah tapi nggak ada orangnya percuma. Maksudnya gitu, percuma juga. Mungkin kayak
dakwah kayak gitu-gitu ya. Dakwah. Makanya kemarin saya nggak bisa nemuin Pak Yoni kan, Yoni karena apa? Saya kemarin harus ke Serang. Ada subscriber saya punya tanah berhektar-hektar. Dia mewakafkan ke kita 1,7 hektar. Ya, saya bilang orangnya udah ada belum Pak di sini? Orang yang untuk mendampingi dia gitu kan, atau untuk yang berjuang di situ gitu. 1,5 hektar Pak, lumayan. 1,7 hektar kan lumayan Pak. Iya, lumayan. Nah, dia udah bangun masjid, sudah punya doa yang sama seperti Mbak Citra, cuma belum selesai. Wow. Nah, mungkin dia mengajak kita, tanahnya mau diwakafin, jadi nanti masjid itu untuk milik yayasan gitu. Karena alhamdulillah masih banyak apa ya teman-teman kita, saudara-saudara Muslim kita yang peduli dengan agamanya, termasuk yang wakaf-wakaf gitu. Masih banyak. Dari berbagai kalangan Pak. Yang saya katakan itu kalangan itu macam-macam ya. Dari paling bawah paling atas apa adalah pokoknya lah. Macam-macam. Ya. Tapi alhamdulillah ya Mbak Citra ya. Iya kok. Dalam tanda kutip itu diselamatkan. Bener banget. Dan itu kayak gimana ya, ngerasakan tuh kayak ketenangan sama kebahagiaannya itu nggak bisa diungkapkan. Beda nggak Mbak? Waktu dulu sama di gereja? Beda kok. Ketika berdoa? Beda banget. Sangat. Dulu waktu berdoa kan akhirnya di belakangnya ada dalam nama Yesus gitu. Iya. Sekarang nggak ada kan ya? Jadi kalau saya dulu Pak, ketika bersyahadat, kan saya sudah pelajarin dulu kan. Jadi ketika saya bersyahadat, saya lega. Lega bukan main. Iya. Leganya bukan main. Benar. Kenapa leganya? Karena saya tidak harus menyembah manusia lagi, Pak. Iya. Betul nggak Pak Cita? Dan saya waktu itu benar-benar minta ampun, apalagi setelah baca Al-Ikhlas tuh. Nah, saya benar-benar. kalau sesama mantan kafir pasti paham Pak, saya ngomong gitu Pak. Karena dulu tuh, ya saya tuh bukannya yang nggak belajar sama sekali, nggak rajin ke gereja. Cuman yang dulu Mbak Citra terima itu kan adalah doktrin gereja, gitu. Bukan di luar doktrin. Kalau saya kan, ketika saya masih Kristen saja, saya sudah mempelajari ulang kitab saya, tapi saya belajar di luar doktrin, Pak. Kalau saya belajar tetap di dalam doktrin, ya saya pelajari nanti bisa jadi pendeta. Tapi kalau kita belajar dari di luar doktrin, misalnya dari sejarah, dari kebanyakan kan sejarah, Pak, yang kita harus pelajari. Kemudian dari berbagai macam teologi. Kita jadi paham, oh Kristen ini sebenarnya apa sih? Sampai saya harus cari bukti-buktinya. Ketika saya belajar, ada pernyataan seperti ini, dinyatakan di dalam dokumen ini, entah Bible, entah buku. Saya cari bukunya, Pak. Jadi saya cari buku Bible sebanyak ini, bukan berarti harus saya baca semua, enggak. Tapi saya tahu ada bukti apa di dalam Bible versi-versi yang ini. Iya. Itu referensinya itu ya. Referensinya. Paling tua itu berapa, Bu? Nih, Pak. Ini yang benar-benar fisik yang aslinya masih tua yang ini. Mohon maaf Pak. Lihat kertasnya. Ini cetakan 1916. 1916. Kakek kita aja mungkin belum lahir. Ini yang ini Lukas. Masih pakai nama siapa ini? Wasiat yang baru. Masih pakai Salmasi dulu terjemahinnya. Bahasanya ya, bahasa Indonesia masih begini nih. Kalau dibaca. Orang zaman sekarang baca itu pasti agak-agak aneh, karena itu apa ya? Bahasa Melayu zaman dulu. Kepadanya. Padanja. Itu Injil. Nggak tahu aku bacanya apa. Injil Kudus. Injil Ul. Ini masih ada kata-kata Assalamualaikum nih Pak. Ada. Oh ya. Masih ada. Nih. Megangnya aja tadi nih. Masih ada kata ini nih, lihat nih, apa? Masjid. Masjid.
Oh iya ini ada. Maka malaikat itu pun datanglah kepadanya Dan seraya katanya, Assalamualaikum. Malaikatnya yang berkata Assalamualaikum ya. Berarti malaikatnya muslim kan? Ya. Ya, ini dulu penerjemahannya masih apa namanya ya? Mengikuti istilah-istilah orang Islam. Nih, ada lagi nih. Ada kata apa tuh, Pak? Gitu, Pak. Apabila kamu berkata insya Allah. Iya, insya Allah. Ada insya Allah ternyata. Nah ini apa? Dia aku. Ini kata insya Allah nih. Insya Allah. Insya Allah. Iya, insya Allah. Pernah dengar pendeta yang ngomong gini nggak, Mbak Citra? Agama kita bukan agama insya Allah gitu. Pendeta Gilbert. Itu tahu Gilbert. Saya dulu waktu remaja tuh ngefans sama pendeta itu. Oh, ngefans. Jadi setiap dia khotbah di TV saya nonton. Gitu. Ternyata di Bible-nya dia ada kata insya Allah. Ternyata ada ya, insya Allah ya. Kan gimana ya? Kurang elok lah ya. Iya. Berarti kan dia nggak tahu Bible-nya sendiri gitu. Iya. Ada kata Assalamualaikum, masjid, bahkan ada yang masih memuat kata Ka'bah. Walaupun Ka'bah itu maksudnya bukan Ka'bah yang di Masjidil Haram, yang dimaksud Ka'bah itu adalah bait suci yang di Yerusalem. Tapi masih menggunakan kata Ka'bah. Ini ada kata insya Allah. Assalamualaikum. Masih ada yang menggunakan kata Maryam. Ya, ini Isa Al-Masih. Bahkan ada yang menuliskan malaikat Jibril. Masih ada. Sebenarnya ya, boleh dikatakan kalau antara Yahudi, Kristen, dan Islam boleh dikatakan dekat. Dekat secara tradisi. Tetapi secara konsep ketuhanan jauh. Beda, kalau ya? Kristen, Yahudi dengan Islam itu sama, Mbak Citra, sama. Tapi Kristennya ini yang beda sendiri, jauh. Karena kalau orang Yahudi bilang, Tuhannya orang Islam itu sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Siapa? Yaitu Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, dan Yakub. Tetapi ketika di Kristen, orang Yahudi bilang, orang Kristen itu Avodah Zarah gitu. Apa tuh Avodah Zarah? Penyembah berhala, penyembah asing. Karena apa? Karena menyembah manusia gitu. Mbak Nabi ya. Jadi kalau Yahudi dan Islam punya konsep Tuhan itu tidak jadi manusia, tidak bisa jadi manusia. Tapi karena Kristen menuhankan atau menganggap Yesus sebagai Tuhan yang turun ke bumi, itu yang disebut sebagai penyembah asing gitu. Walaupun Kristen menyembah yang disebut Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi selain menyembah Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub juga menyembah Yesus. Walaupun dikatakan itu satu Tuhan, tetapi beda konsep ketuhanan. Iya, sebenarnya gitu. bingung kok itu. Kayak yang di pengakuan iman Rasul kan gitu. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berarti kan itu bukan satu. Kalau orang Kristen menafsirkan duduk di sebelah kanan itu artinya Yesus menerima segala kuasa. Tetapi kalau dengan akal apa ya? Dengan nalar di dalam gambaran kita duduk di sebelah kanan, berarti kan ada dua. Ada dua sosok gitu. Mau biar bagaimanapun disebut satu, nggak akan masuk karena kita gitu. Sebenarnya itu kan pertanyaan-pertanyaan dari saya sekolah minggu itu dari kecil. Itu pertanyaan anak kecil yang nggak bisa dijawab. Harusnya kan sampai anak kecil pun jawabannya bisa. Pendeta itu biasanya hanya jawaban secara teologi. Kiasan katanya maknanya itu kiasan. Jadi tidak menggunakan logika. Hanya menggunakan teologi. Oh itu artinya begini-begini. Artinya Yesus menerima kuasa. Tapi bukan dua Tuhan, tetap satu Tuhan. Gitu. Nanti kalau ditanya yang duduk sebelah kiri siapa, nggak tahu juga. Sampai saya bikin gini, kenapa kok nggak dirubah kata-katanya naik ke surga, duduk di tahta Allah Bapa. Nah itu kan berarti udah pasti satu, udah fix satu itu. Jadi kita, walaupun kita anak SD nggak akan tanya-tanya lagi. Tapi kalau ini duduk di sebelah kanan, ada lagi yang berdiri, gitu? ada lagi yang berdiri. Oh, ada yang berdiri. Ada yang berdiri, ada yang di pangku. Ada lagi. Nah, itu adalah apa ya? Hanya kalimat-kalimat teologis lah. Teologi. Nah, kalau dipikirkan gimana ya? Tuhan di pangku.
Pernah baca nggak Mas Cita? Gak pernah. Yesus di pangkuan Allah Bapa. Di pangkuan Allah Bapa. Nah, Yohanes 3:16 kan apa? Enggak tahu. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa namun kekal. Sebab bukan di sini. Apa ya? Sebentar. Ada yang di pangkuan kok. Bukan di sini, bukan di sini. Siapa pernah baca kok. Oh, Yohanes 1:18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Di pangkuan. Di pangkuan. Ya, mau disebut ini kiasan, ya boleh-boleh saja. Tapi ada yang di pangkuan, ada yang di sebelah kanan, ada yang berdiri, gitu. Itu sebenarnya kan membingungkan sih sebenarnya. Mungkin banyak yang seperti saya bertanya-tanya, cuman akhirnya udahlah gitu. Seperti Enggak, bahasa-bahasa seperti itu itu yang saya bilang tadi, meneruskan daripada agama-agama misteri, dewa-dewa gitu kan. Iya. Kan di situ banyak bahasa-bahasa kiasan ya. Dewa itu pernah jadi anak kecil, nanti udah besar, dia disebut setengah manusia, setengah dewa. Yesus juga begitu, Tuhan yang pernah lahir, pernah jadi kecil, pernah jadi manusia kecil, pernah dewasa. Gitu. Konsepnya mirip, cuman detailnya aja yang beda. Contoh misalnya, di Matius, ketika Yesus disalib, tabir bait suci terbelah dua. Ketika Yesus bangkit, mayat-mayat orang kudus yang telah mati bangkit dari kubur. Ingat nggak? Iya, pernah dengar. Pernah? Itu kalau bangkit dari kubur namanya apa, Pak? Apa ya bangkit dari kubur? Zombie kali. Dari kubur. Loh, ya apakah cerita itu bisa bisa dipertanggungjawabkan gitu? Kalau kita kan ada hadis ya Pak ya? Iya. Ada hadis Sahih, ada hadis Hasan, ada hadis Dhaif, ada hadis Maudhu gitu kan. Semakin terpercaya dan tersambung kepada Rasulullah, kita bisa mengklaim bahwa itu hadis Sahih. Tapi kalau nggak bisa dipercaya, siapa yang cerita nggak percaya, walaupun ada yang tahu siapa yang cerita tapi dia pernah bohong atau bukan orang alim, langsung ditolak, menjadi hadis Sahih. Nah, di Islam kan ketat sekali Bu, yang begitu Tuhan. Nah kalau ini kan enggak, ada mayat orang-orang kudus bangkit dari kubur masuk dalam kota, menampakkan diri kepada banyak orang. Yang cerita cuma Matius, Markus nggak cerita, Yohanes nggak cerita, Lukas nggak cerita, Paulus pun nggak pernah cerita. Satu aja nih. Gimana ceritanya? Mayat orang bangkit dari kubur masuk dalam kota, itu tulang doang atau masih pakai baju atau? Itu ternyata cerita dari budaya pagan di Yunani kuno, Bu. Memperingati namanya festival Antesteria, memperingati orang-orang sudah mati bangkit dari kubur masuk dalam kota. Peringatannya itu. Budaya berarti itu ya. Ada pengaruh paganisme. Yang tadi Helenisme. Ini kayak gini nih misalnya nih. Mungkin Mbak Citra juga nggak pernah baca kali ini. 14, 12. 12 nih Mbak. 12. Mereka sebut Zeus dan Paulus, mereka sebut Hermes. Karena ia yang Barnabas disebut Zeus. Paulus disebut Hermes. Nah, kan Hermes Zeus kan nama dewa-dewa. Orang-orang sana zaman dulu kan. Orang-orang melihat Paulus dan Barnabas melakukan mukjizat menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh. Keduanya disebut Zeus dan Hermes. Berarti orang-orang situ kan masih kental. Kental dengan kepercayaan yang menyembah dewa-dewa. Nah, bagaimana ceritanya tuh saat Yesus menjadi Tuhan. Itu konsilinya panjang tuh. Sampai menjadi Tuhan butuh ratusan tahun. Dari Yesus nggak ada, anggaplah di tahun 30 Masehi,
diangkat secara aklamasi bahwa Yesus itu satu hakikat sama Bapa baru di tahun 325. Oh, itu ada prosesnya. Hampir 300 tahun. 300 tahun. Baru ada konsili di Nicea tahun 325 Masehi yang menyatakan bahwa Yesus itu punya hakikat yang sama dengan Bapa. Butuh 300 tahun. Roh Kudusnya tambah lagi. Dari 381 ke 325 berapa tuh? Sekitar 60 tahun. Baru Roh Kudus juga dianggap sama dengan Bapa. Baru di 381 itu Trinitasnya baru fix. Gitu. Berarti hampir 400 tahun baru ada gereja membawa yang namanya konsep Trinitas. Konsep Trinitas itu. Oh gitu sih. Konsili 325 di Nicea, itu sama dengan Bapa. Konsili Konstantinopel tahun 381, Roh Kudus sama dengan Bapa. Konsili Efesus 431 Masehi, Maria itu diangkat sebagai Theotokos, bunda pengantar Tuhan ke bumi. Konsili Kalsedon 451 Masehi, Yesus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Konsili Konstantinopel II 583 Masehi. Paulus itu pertama kali ditulis itu udah sekian tahun. Gospel itu 35 tahun setelah Yesus nggak ada. Dan itu ditulis berdasarkan cerita-cerita yang didengar dari orang-orang di masyarakat situ. Sedangkan Paulus sendiri dia tidak mengikuti Yesus ya. Nah, nggak pernah ketemu. Berarti cerita dari orang-orang banyak ya berarti. Iya. Jadi itu berasal dari kata Q, huruf Q, sebutan Q itu, sumber cerita itu singkatan dari kata quell. Quell itu dari bahasa Jerman. Artinya kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Kalau kabar berita beredar di masyarakat itu namanya apa? Gosip ya. Gosip. Nah, jadi gitu. Setelah Markus menulis, 10 tahun kemudian dicontek sama Matius dan Lukas. Ini mencontek Markus. Jadi 80% yang ada di Matius itu isinya dari Markus. 60% yang ada di Lukas itu isi juga dari Markus. Matius dan Lukas menambahkan lagi sumber-sumber yang lain, silsilah Yesus. Kalau di Markus kan nggak ada silsilah. Ada di Matius dan Lukas. Yohanes baru ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Dan keempat penulis gospel ini, Pak Citra, menurut orang-orang yang menjadi ahli perjanjian baru, ini bukan orang-orang yang pernah ketemu Yesus. Gitu. Bukan murid Yesus? Bukan murid Yesus juga. Bukan orang-orang yang pernah jalan-jalan bareng Yesus lah. Ibaratnya bukan orang-orang yang pernah ngopi bareng Yesus. Gitu. Karena bukan saksi mata langsung. Gitu. Nah, itu nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes dari mana? Dari bapak-bapak gereja yang mengatributkan nama-nama itu kepada gospel. Yang pertama, Santo Papias tahun 135 Masehi. Itu dia yang mengatributkan nama Matius, Markus gitu. Nanti ada lagi Santo Irenaeus 185 Masehi. Dia yang mengatribusikan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi bukan ada ayat di Matius, saya bernama Matius menulis ini untuk siapa gitu, nggak ada. Saya bernama Markus gitu nggak ada juga. Mereka menulis dalam bahasanya bukan bahasa Yesus. Gitu. Yesus kan ngomongnya bahasa Ibrani dan Aramaik. Gimana ceritanya tentu bahasa Yunani. Gitu. Itu ditulis di luar tempat Yesus berada. Kalau di Al-Quran kan itu ada tulisannya kami. Kami itu berarti siapa tuh? Kami itu adalah kata ganti untuk jamak agung. Jamak agung itu maksudnya plural majestic. Contoh misalnya Ratu Inggris kalau pidato depan orang Inggris, kami akan melakukan perbaikan dalam pemerintahan kami. Gitu. Ratu ini satu atau banyak? Satu. Tapi kenapa dia bilang kami? Berarti kan dia juga punya jajaran di belakang dia. Gitu kan? Presiden Indonesia kalau bilang kami akan membuat program kerja misalnya begini. Presiden bilang kami, apakah presidennya banyak? Presidennya satu, tapi dia punya jajaran menteri kan? Makanya dia mengatakan kami. Kami itu artinya kata plural majestic. Jamak tapi agung, pengagungan gitu. Satu, tapi itu adalah untuk gambaran sebagai satu satu keagungan lah gitu. Di Bible juga ada
Kejadian 1:26. Marilah kita menjadikan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Kita ini siapa? Tuhan Yang Maha Esa atau Elohim beserta jajaran malaikatnya. Gitu. Itu adalah disebut sebagai sidang ilahi. Itu nanti ada di Mazmur. Berarti kalau kita dan kami ini kan sebenarnya sama. Ya. Kalau kata kami di dalam Quran itu sering digambarkannya begini. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala berkarya dengan jajarannya dibantu oleh malaikatnya. Misalnya kami menurunkan Quran. Apakah Quran dalam bentuk buku dijatuhin dari langit? Enggak. Wahyunya dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, baru disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti ada lagi menggunakan kata dia. Di Quran juga ada kata dia. Ya. Di Bible juga ada kata dia. Jadi itu hanya menggunakan gaya bahasa kata ganti orang ketiga. Tapi yang dimaksud ya Allah SWT juga. Gitu. Pernah nggak dengar bahasa model gitu? Sebenarnya kita lagi ngomong sama orang nih. Kita lagi ngomongin diri sendiri, tapi kita lagi menggunakan kata ganti orang ketiga supaya menggambarkan orang itu adalah kita. Gitu. Contoh tadi waktu Yesus mengatakan seorang nabi tidak dihormati di mana-mana kecuali di rumah sendiri. Itu kan Yesus menggunakan kata ganti orang lain, orang ketiga, tapi sebenarnya untuk menunjuk diri sendiri. Nah, contoh seperti itu. Ya. Itu hanya gaya bahasa. Bukan berarti kami itu Allahnya banyak, Bu. Kami itu yang ngomong sama jajaran-jajarannya gitu. Ya. Di Bible juga ada. Iya. Makanya saya pernah lihat di YouTube itu kalau Nasrani waktu di mana di Yahudi atau di Israel itu ya. Kalau yang bawa salib atau apa itu kadang orang Yahudi diludahin ya. Iya. Pernah lihat begitu ya? Iya. Karena orang Yahudi menganggap bahwa mereka adalah penyembah berhala. Berhala itu ya. Iya. Saya pikir kenapa? Karena musuhan atau apa? Ya, gitu. Ya, mereka gini, orang Yahudi kan komunitasnya kecil lah ya dibandingkan orang Kristen seluruh dunia lah. Orang Yahudi ini juga dulunya kan memang juga banyak kan perdiaspora. Mencari mana-mana gitu. Ketika mereka hidup di bawah bangsa Kristen, itu mereka banyak mengalami persekusi. Tetapi ketika mereka hidup di bawah bangsa Muslim atau Islam, mereka nyaman gitu. Nah, makanya ketika mereka di Israel, ada orang Kristen yang begitu ya, tahu sendirilah, itu udah ada sentimen negatif lah. Satu, karena memang mereka sering dipersekusi sama Kristen. Kedua, ya karena mereka menganggap ajaran Kristen adalah ajaran di luar agama samawi gitulah. Kita tahu lah gimana sih Inkuisisi Spanyol, tahu kan? Iya. Bagaimana Yahudi, terus kemudian Holocaust, Hitler 6 juta Yahudi. Nah gitu. Jadi di banyak tempat mereka hidup di bawah bangsa Kristen tapi dipersekusi. Kalau Yahudi-Yahudi yang tinggal di Yaman seneng. Orang Islam tidak seperti Kristen yang mempersekusi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Makanya orang Yahudi kalau ditanya, kamu lebih senang hidup di bawah pemerintahan Islam atau Kristen? Mereka pasti akan bilang Islam. Karena di dalam Islam ada perintah, jangan memerangi orang yang tidak memerangi kamu. Kita Islam harus berbuat adil. Kalau misalnya kita dizolimi, kita boleh membalas, tetapi harus yang setimpal, tidak boleh berlebihan, tapi memaafkan lebih baik. Di Islam begitu. Kalau di Kristen apa? Kasihilah musuhmu kan, tapi mempersekusi. Gitu. Gitu. Gimana dong? Itu apa ya? Mempersekusi itu berarti menyingkirkan ya kalau nggak salah. Bukan ya? Bukan menyingkirkan, mempersekusi itu artinya apa ya? Bukan memberikan tindakan yang tidak menguntungkan. Memperlakukan dengan tidak baik. Waktu Inkuisisi Spanyol gimana? Kalau nggak mau masuk Kristen, bunuh. Disiksa, masukin dalam patung sapi, dibawa dibakar. Wah, semacam-macam sisanya. Termasuk orang Islam juga kena, Pak. Di Inkuisisi Spanyol itu. Waktu perang salib gimana coba? Iya. Ketika orang Islam yang masuk menang bisa merebut Yerusalem, nggak ada yang namanya pembantaian, nggak ada. Silahkan mau beribadah, mau yang Yahudi, yang Kristen, yang Islam. Tidak ada paksaan.
Tapi ketika Kristen masuk ke Yerusalem, menang, semua dibantai, darah tuh sampai semata kaki. Itu sejarah itu. Nah, yang memulai perang dunia 1 kedua siapa, Pak? Iya. Nah, yang ngebom Nagasaki sama Hiroshima tuh siapa? Mungkin mereka nggak mengaku agama Kristen, tapi pelaku-pelakunya tuh beragama apa? Itu ceritanya. Alhamdulillah, masih. Tapi pelan-pelan, Pak. Apa namanya? Kerudungnya. Karena masih harus menyesuaikan dulu. Ya, maksud saya tadi pelan-pelan. Iya. Kita nggak boleh malu dengan kerudung, karena menggunakan kerudung yang memerintahkan bukan manusia kita, tetapi Allah sendiri yang memerintahkan. Kalau baca surat Al-Fatihah merinding, tersentuh hatinya, harus baca ayat yang lain yang memerintahkan kerudung. Itu sama derajatnya ayat-ayat di dalam Quran, semua kan sama dalam Quran. Iya. Keinginan ada sih kok, tapi saya nggak mau sampai lepas tutup kayak gitu loh. Gini, mungkin bisa dimulai dengan kerudung dulu. Yang biasa dulu yang kerudung dulu, nanti kalau udah mulai terbiasa. Soalnya nanti banyak yang pingsan kalau saya kerudung tiba-tiba. Karena itu tadi loh, lebih banyak di organisasinya dulu itu loh. Oke, sekarang pertanyaan buat Mbak Citra. Mbak Citra ini masuk Islam untuk menyenangkan orang atau menyenangkan yang memberikan hidayah? Kalau untuk menyenangkan yang memberi hidayah, peduli apa sama orang gitu. Yang memberi kehidupan kita, yang berhak mencabut hidup kita kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mereka. Jadi kalau yang di sana udah memerintahkan di dalam Quran, nah maksud saya gitu ya. Jadi maksud saya kalau kita memang sudah mantap dengan Islam, kita harus menjalankan secara kafah. Kafah itu artinya secara totalitas gitu. Tinggal dipelajari aja apa manfaat daripada kerudung itu, Mbak. Manfaat buat kita sendiri ya, bukan buat Pak Yoni, buat Mbak Citra sendiri itu manfaatnya apa gitu. Malah anak saya udah berhijab loh kok. Yang kedua udah berhijab langsung. Anak saya berhijab. Yang kedua. Sudah lah, terus kenapa? Anak saya udah berhijab dia. Malah dia lebih taat dibanding. Berarti kan Mbak Citra mempertimbangkan pakai hijab itu karena masih ada rasa nggak enak dengan manusia lain. Iya, gitu rasanya. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Kita kalau memang sudah yakin dengan Islam, yakin dengan Quran, di Quran ada perintahnya, Mbak, untuk berkerudung itu. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat wanita itu sendiri. Bukan untuk menyombongkan diri loh, bukan. Bukan nanti kita harus beli kerudung yang berjuta-juta harganya, ada pernak-pernik segala macam untuk pamer gitu, bukan, tapi untuk menutupi aurat Mbak Citra. Karena di dalam Islam yang dimaksud dengan aurat di tubuh wanita tuh semua sekujur tubuh kecuali wajah dan tangan. Itu aurat semua tuh. Termasuk rambut. Yang boleh ngeliat rambutnya Mbak Citra hanya suami dan anak-anak. Maksudnya yang di rumah. Ya. Pelan-pelan. Iya. Tapi pasti loh. Tapi pelan-pelan pasti ya. Harus pasti, pelan-pelannya harus pasti. Masih belajar. Waktu umroh. Udah mau kan. Waktu umroh berani nggak pakai hijab? Terus berhijab terus. Pakai hijab. Nah, kenapa? Karena di sana nggak ada orang yang ditakutin. Enggak. Dan semua orang berhijab. Ketika pulang ke Indonesia ada orang yang ditakuti gitu. Terbalik berarti ya? Iya. Padahal udah biasa pakai hijab waktu di sana itu. Meskipun hijabnya kadang-kadang ke kiri kan. Tapi maksudnya sekarang resikonya apa kalau Mbak Citra terlihat menggunakan hijab di teman-teman yang di Bali? Resikonya apa? Ditinggalkan? Nah, kalau resiko saya masih nggak bisa jawab karena kan belum terjadi. Nanti mungkin kalau sudah terjadi baru kita tahu apakah ada resiko. Karena belum terjadi, berarti kan Mbak Citra belum tentu tahu yang terjadi bakal seperti apa kan? Iya, belum tentu tahu. Mungkin malah bisa lebih respect atau bisa mungkin ya. Belum tentu juga apa yang kita khawatirkan terjadi. Iya, belum tentu juga. Banyak orang-orang begitu. Banyak begitu. Nanti ada juga yang bilang, yang muslim dari lahir nih, tuh saya belum berhijab, belum panggilan hati katanya. Nah memangnya hati itu aurat apa gimana?
Yang perlu tutupin kan aurat bukan hati. Iya, iya. Mbak Citra coba jangan memikirkan manusianya, tapi memikirkan itu perintah Allah gitu. Nanti melaksanakannya jadi lebih mantap. Jadi melakukan perintahnya bukan karena takut oleh manusia lain. Tapi kan tapi ada juga yang bilang gini, kenapa sekarang malah berhijab, sedangkan di Arab sendiri orang udah ngelepas hijab gitu. Ya, dia menjalankan Islamnya atau benar-benar Muslim atau bukan gitu. Kan di Saudi tidak 100% Muslim. Ada Kristennya juga. Dan pasti Arab Saudi juga menjadi incaran negara-negara Barat untuk apa? Untuk disekularisasi. Pasti. Budaya-budaya Barat ya pasti masuk. Jangan dengerin yang begitu-gituan, yang kita lihat Qurannya aja. Itu surat apa itu, kok? Apa? Surat apa itu? Iya, biar tahu. Suratnya surat apa itu? Waduh, kesini malah di ini nih, waduh. Nah, gini, saya tadi mau ngomong lupa. Bahwa soal kerudung, itu sebenarnya Paulus itu juga sebenarnya nggak salah-salah amat. Sebutkan dulu ya. Ini kita balikin dulu ya. Perintah di dalam kitabnya Bu Citra yang dulu nih. Nanti baru kita bukain Quran. 1 Korintus. Saya mau nanya sama Mbak Citra. Ayat 5 nih yang coba dibaca. Sambil saya cari ayat yang Quran. Kepala wanita. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tapi bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Ada ternyata ya. Gimana? Dulu di gereja pakai kerudung enggak? Enggak pernah tapi ini enggak pernah dibaca. Enggak pernah dibaca ini. Nah kan ada di dalam kitabnya. Enggak pernah dikasih khotbah kayak gini. Kenapa kira-kira? Kira-kira kenapa nggak dibacain ke jemaatnya? Korintus 10:11. Kalau Korintus itu dianggapnya perkataan Paulus. Dia pada jemaat di Korintus kan. Ya. Karena gini ya, di surat Al-A'raf 147 yang artinya begini. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah SWT, juga mendustakan akhirat, hapuslah seluruh pahala amal kebaikan. Bukankah mereka tidak akan diberi balasan selain daripada apa yang mereka kerjakan? Jadi, juga ada hadis, tidak diterima sholat wanita dewasa kecuali yang memakai khimar atau jilbab. Saya cari lagi nih, bentar. Ada kok perintahnya di dalam surat. Laki-laki nggak boleh pakai kerudung. Iya nggak boleh lah. Ngapain keluar pakai kerudung laki-laki? Ya kan lucu. Foto kirim ke Julius. Dicoba apa namanya? Artinya gini, kita nggak usah mikirin orang nanti akan berkata apa soal kita gitu. Ya. Tapi yang kita lakukan ini demi Allah SWT. Saya waktu itu udah pernah nyatet kok ya, di mana ya? Apa ya?
Tapi Bunda Maria itu kan pakai hijab ya? Pakai Apa? kerudung. Bunda Maria. Iya, pakai pernah nggak kerudung. lihat lukisan atau foto Maria Nggak isi nggak pakai kerudung. hijab, pernah nggak? Rambutnya dikerli gitu nggak ada. Selalu kan berhijab. Sanggul. Berarti sebenarnya gimana dong? Nah, orang Paulus saja menyuruh wanita yang pakai hijab loh padahal. Mana sih waktu itu ayatnya? Nur, surah Nur ayat 31. Saya WA ya Pak ya? Iya. Nah, biar diteruskan ke Mbak Citra. Surat Nur ayat berapa? 31. Nur ayat 31. Aku baca di HP. Itu kan perintah itu. Perintah pastinya. Surat ke-24. Ini gambaran aja ya Mbak ya. Mbak Citra, Ya. ini ada 2 permen. Yang satu masih ada bungkusnya, yang satu nggak ada bungkusnya. Ya, ini kalau jatuh gini, kita ambil nih. Yang mau dimakan yang mana? Yang ada bungkusnya. Kenapa? Lebih bersih. Nah, inilah gambaran. Gambaran aja, ini analogi aja. Makanya kenapa Rasulullah SAW nyuruh pakai kerudung ya seperti inilah. Untuk menjaga martabat wanita itu sendiri gitu. Supaya juga tidak, jadi gini, laki-laki ngeliat perempuan, gak usah ngeliat yang seperti apalah, cuma lihat rambut, lihat betis, lihat apa, kan pikirannya bisa error ya Pak ya? Iya. Bener. Nah, makanya perempuan dibungkus itu supaya tidak menimbulkan yang seperti itu. Gitu. Oh ini ya, Surat Nur 31 ya Pak? 31 ya. Kalau kita percaya Quran itu murni firman Allah ya, kita harus ikutin semuanya. Tapi ya, apa maksudnya kita juga harus memahami konteksnya gitu. Lawang Maria ibu Yesus saya nggak pernah ya Pak ya, nggak pakai kerudung ya Pak ya? Iya, pakai kerudung terus. Malah kalau nggak salah ada lukisan itu kan ada tulisannya la ilaha illallah, bener nggak? Iya, ya. Tapi kalau di rumah sendiri nggak usah pakai kerudung nggak apa-apa Mbak Citra. Iya. Pakai kerudung hanya di depan orang-orang yang bukan mahram. Iya. Artinya orang-orang yang selain suami atau keluarga inti. Atau keluar rumah. Itu aja. Tapi kalau di dalam lingkungan keluarga yang memang udah ini ya nggak apa-apa.
Mungkin belajar dulu pakai kerudung yang Kerudung dulu, bukan Iya. bukan bukan jilbab. jilbab. Iya. Kerudung yang mungkin menutupi rambut aja itu ya. Iya. Oh, ini belajar tapi pelan-pelan. Belajar jadi muslim. Belajar. Berarti itu disuruh aku kesini berarti sama Iya. Allah. Enggak, kita nggak janjian Pak ya. Enggak, dia Nggak nggak ada janjian. janjian. Enggak. Pak Joni nggak ngomongin jilbab kok. Saya dulu kan harus meninggalkan istri yang lama, Iya. meninggalkan anak 3. Setelah saya berpisah, baik-baik, baru saya dikenalkan sama temen, ya, muslimah. Ceritanya. Sholatnya mantap dah, nggak pernah telat pokoknya sholatnya. Kita lagi kemana-mana jam sholat, pokoknya harus berhenti cari masjid gitu, sholat. Tetapi belum berhijab waktu itu. Nah, ketika saya istilahnya sudah mau meningkat ke jenjang yang lebih tinggi, ya saya nanya, kalau mau menikah dengan saya, kamu mau nggak berhijab? Gitu. Ya nanti dipikir-pikir dulu, katanya gitu. Saya kasih buku karangannya Ustadz Felix Xiao. Tipis bukunya. Saya kasih dia, saya beliin dia, saya suruh baca. Baca baru separuh, udah berhijab, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukunya tipis Pak, warna pink kalau nggak salah. Saya lupa judulnya. Beliin dong Pak. Tak cari nanti ya. Cari kok. Ustaz Felix Xiao itu kan juga mualaf ya? Mualaf juga. Wah, beliau mah jenius itu otaknya. Dia dulu dari Katolik menjadi ateis, baru menjadi Islam. Ada proses ateisnya juga ya? Sehari semalam tuh, debat sama Ustadz Fatih Karim, baru masuk Islam. Orangnya pintar. Ustadz Felix Xiao itu. Ya mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan bisa menyenangkan suami dan Allah SWT. Keinginan ada sih, jujur ada. Jangan ada keinginan dong. Tapi selama ini belum ya. Baru pas ada acara gitu baru. Ada acara aja baru pakai. Jangan, pikirannya jangan kalau ada acara. Pikirannya adalah yang boleh melihat rambut saya hanya keluarga inti saya dan suami saya. Orang lain nggak boleh ngeliat rambut saya. Dan semua pokoknya, termasuk kaki juga harus pakai kaos kaki. Itu yang disebut dengan seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan tangan. Makanya waktu tawaf kan kemarin gitu. Pokoknya nggak boleh ketutup wajah sama tangan. Tangan, iya. Kalau cadar itu nggak wajib. Kalau jilbab wajib. Oh, cadar nggak boleh ya kemarin waktu tawaf ya? Nggak boleh. Cadar nggak wajib. Iya, nggak boleh. Waktu tawaf kan Tawaf nggak boleh ya. nggak boleh. Bener, gunanya jilbab itu bukan untuk Pak Yoni, untuk Mbak Citra sendiri. Iya. Gunanya. Allah tidak mungkinlah menurunkan perintah yang tidak ada manfaatnya buat manusia. Allah memerintahkan manusia puasa, gunanya buat siapa? Apa buat Allah Subhanahu wa taala? Enggak, buat manusia. Allah memerintahkan zakat buat siapa? Juga buat manusia, untuk masyarakat. Allah memerintahkan sholat juga buat siapa? Ya juga buat manusia juga. Manusia mau sholat nggak sholat, Allah tetap Allahu Akbar. Ya kan? Nggak berubah kemuliaannya. Gunanya buat manusia. Begitu juga dengan hijab. Hijab juga untuk manfaatnya untuk manusia yang mengenakan gitu. Ya mudah-mudahan diterima ya. Iya. Ini bukan ini loh, maksudnya ini hanya menyampaikan saja. Malu lah di Bible ada suruh pakai kerudung, masa kita nggak pakai kerudung ya Pak ya? Iya. Gimana kita bisa mendakwai mereka kalau kita sendiri nggak ngikutin? Bener. Gitu. Datang ke Pak Pendeta, Pak saya sudah pakai kerudung Pak, gitu. Sesuai ayat Bible Pak. Sesuai ayat Alkitab ya. Benar. Wudu juga di perjanjian lama ada. Iya ya. Wudu ada. Nggak boleh riba juga ada. Nah itu dia, padahal ada loh, Pak, nggak pernah dijelasin dulu. Nah, karena itu ajaran Paulus. Hukum Taurat sudah dibatalkan dengan matinya Yesus. Gitu. Makanya kayak gitu-gitu jadi nggak perlu dilakukan. Sampai Paulus bilang, nggak perlu sunat. Padahal Yesus sunat.
Paulus sama Yesus tinggian mana kira? Kalau misalnya mau di ini. Yesus nabi. Paulus mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Rasulnya tapi bukan rasul Islam, Pak ya. Rasul di Bible itu artinya hanya yang disebut dengan pengikut Yesus. Dia mengikut Yesus bukan waktu hidup di zamannya Yesus. Bukan kan setelah berapa tahun yang... Ya, umurnya Paulus tuh beda 4 tahun Pak sama Yesus. Tapi Paulus sendiri tidak pernah ketemu langsung fisik, nggak pernah. Belajar dari Yesus pun nggak pernah. Jadi Paulus itu hanya menceritakan tentang Yesus, tapi sesuai dengan pikiran dia sendiri. Kalau baca teks ya Pak ya. Iya. Paulus itu juga orang Yahudi Pak. Blasteran tapi. Bapaknya dari suku Benyamin, orang Yahudi. Cuman ibunya dari Yunani, Tarsus. Jadi Paulus bilang gini, kalau buat orang-orang Yahudi, mereka tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Tapi buat orang-orang non-Yahudi, kamu tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat, karena hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan mati Yesus di atas kayu salib. Jadi makanya kamu tidak perlu sunat. Gitu. Kalau kamu sunat, matinya Yesus malah nggak ada gunanya gitu buat kamu. Malah begitu. Nah, sorry kok yang saya mau nanya, itu kalau yang disalib itu benar Yesus kah atau bukan? Kalau menurut Bible ya Yesus. Menurut Bible. Iya. Kalau menurut Quran bukan. Percayanya sih Yesus. Tetapi ini ada teori ya, Mbak ya. Ada teori. Kan Yesus pernah mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes ke gunung untuk berdoa. Iya. Ketika Yesus berdoa, dia kan jalan misah kan. Ketika dia balik, murid-muridnya melihat Yesus, mukanya berubah. Tidak mengenali Yesus itu. Tidak mengenali itu sebagai Yesus. Mukanya berubah. Mereka melihat yang disebut sosok Yesus itu sedang berbincang dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Oke lah, mungkin itu penglihatan atau bagaimana kita nggak tahu lah. Jadi Yesus pernah memperlihatkan mukanya berubah di depan murid-muridnya. Ketika ketika Yesus ditangkap di Getsemani, kan tentara-tentara yang menangkap juga nggak tahu yang Yesus yang mana. Yang menunjukkan bahwa itu Yesus siapa? Yudas. Yudas bilangnya apa? Orang yang kucium itu Yesus gitu. Bisa nggak ada teori begini? Ketika Yudas mencium, mukanya tuker. Baru ditangkap. Yang ditangkap Yudas yang disalib gitu. Itu teori Pak. Teori ya. Kemudian ketika Yesus disidang di Pontius Pilatus, kan setiap hari ada hari raya itu kan pemerintah Romawi punya adat ya, punya tradisi membebaskan salah satu penjahat gitu. Yang diperlihatkan kepada orang-orang Yahudi itu ada Yesus orang Nazaret, ada Yesus Barabas. Yesus Barabas ini ketua pemberontak Pak. Yesus Nazaret ini dai lah. Gitu ya. Buat pemerintah Romawi, kira-kira kalau ada dua sosok, yang satu ketua pemberontak, yang satu cuma penceramah, kira-kira yang mana mau dilepas? Yang penceramah dilepas. Penceramah. Nah, ini teori juga nih Pak. Namanya sama-sama Yesus Pak. Dan orang-orang itu belum tentu tahu mukanya Yesus yang seperti apa lah. Apalagi Yesus sudah dikebukin misalnya. Bisa nggak tertukar siapa yang disalib? Bisa aja. Mudah saja. Kedua. Yang ketiga, sepanjang hidupnya Yesus tidak pernah menyebut Tuhan dengan sebutan Eli kan. Hanya ketika di kayu salib. Teriaknya apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Kira-kira tuh Yesus bukan yang nyebut Eli. Selama hidupnya Yesus nggak pernah nyebut bapaknya Eli kok. Nyebutnya selalu bapak gitu. Abba. Tiba-tiba di atas kayu salib Eli. Kira-kira yang nyebut Eli itu Yesus bukan? Ya ini juga teori Pak. Jadi ada 3 teori yang bisa mengindikasikan bahwa yang disalib itu sebenarnya bukan Yesus. Kalau Quran jelas Yesus tidak dibunuh dan tidak disalib. Jelas. Tafsirnya, ada yang mengatakan itu Yudas Iskariot, ada yang mengatakan itu murid Yesus yang termuda. Tapi itu tafsir. Tafsir kita jangan sebagai dalil. Tetap harus ayat Quran. Dan buat kita, buat Islam, tidak penting siapa yang disuruh makan itu buat kita nggak penting Pak. Yang penting Nabi Isa diselamatkan gitu aja. Buat kita yang penting itu. Tapi kalau buat Kristen, harus Yesus yang disalib. Soalnya kalau bukan Yesus yang disalib dan mati dan salib, tidak ada keselamatan. Betul. Ada keselamatan. Nggak jadi masuk surga dong. Ini ada gini nih, ada buku begini nih Pak. Kalau itu bukan Yesus. Iya.
Bukan Yesus ya? Nggak jadi dong masuknya. Nggak jadi. Neraka. Nyembah berhala. Nyembah berhala. Begitu lah. Mana ya bukunya? Apa namanya? Kok saya jadi lupa sih nama bukunya? Oh ini. Ini ada seorang bapak gereja. Namanya Justin Martyr. Nah, ini. Justin Martyr ini menulis surat kepada pemerintah Romawi tentang Yesus gitulah. Dibilang apa? And when we say also that the Word who is the first birth of God, dan ketika kita berbicara juga tentang firman yang merupakan anak sulung dari Tuhan, was produced without sexual union, yang dilahirkan tanpa persetubuhan, dan bahwa dia, Jesus Christ, our teacher, guru kami, was crucified and died, telah disalib dan mati, dan rose again, and ascended into heaven, dan bangkit kembali, dan diangkat ke surga. We propound nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter. Jadi kami menyatakan tidak ada yang berbeda dari apa yang kalian percayai mengenai mereka-mereka yang kalian hormati sebagai putra-putra Jupiter. Putra-putra Dewa Jupiter. Jadi Justin Martyr ini menganggap bahwa sosok Yesus itu tidak ada bedanya dengan yang kalian percaya, orang-orang Romawi percaya sebagai putra-putra Jupiter. Kurang lebih sama gitu loh kedudukannya. Berarti gimana? Ada lagi yang begini. Pasti pernah dengar dong Yesus disebut sebagai apa? Akulah, jalan. Jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, ya, Yohanes 14:6 ya. Nanti ada lagi Yesus disebut sebagai terang dunia. Terus kemudian gembala yang baik. Iya, gembala. Betul. Nah, ini ada sebuah buku, The Greatest Deception, Celestial Deception, yang nulis Sam Oputa, ini bukan orang Islam nih. Mitra ini maksudnya Dewa Mitra. Like Jesus, seperti Yesus, was venerated as, dihormati sebagai apa? The way, the truth, the life, the light, the word, the Son of God, and as the Good Shepherd. Oh, Dewa Mitra. Dewa Mitra. Dewa Mitra dari mana? Dari Persia. Dewa Mitra ini yang disembah oleh Romawi selama 400 tahun sebelum diganti dengan Yesus. Oh. Jadi yang disebut dengan gembala yang baik, terang dunia, firman, terus kemudian apa tadi, jalan dan kebenaran dan hidup, bukan cuma Yesus. Dewa Mitra sudah pernah disebut. Disebut sebagai itu juga ya. Untung udah mualaf, Pak. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya tuh ngerasa kayak dapat hadiah gitu. Nah itu, penghargaan. Penghargaan paling tinggi itu dari Allah. Karena kan nggak mudah kok. Pasti. Ya kayak itu aja, saya belajarin Hindu. Keluarga saya juga masih banyak yang Hindu dari ibu. Dari Hindu nggak bisa nolak masih. Ke Konghucu nggak bisa juga. Tapi kalau setelah saya pelajarin Muslim, wah nggak bisa balik lagi kayaknya. Ya. Karena dari itu semua yang paling logis cuma Islam. Iya. Dan udah bener ini gitu loh. Yang paling logis. Saya belum kasih lihat ini ya. Ini buat penguatan. Siapa tahu nanti punya teman atau saudara ya. Mbak Citra mau foto juga boleh nih. Julius lagi. Kasih ke Julius. Ini ya, kitab suci apa tadi yang Katolik kan? Kitab suci. Ini apa? Tidak untuk tidak untuk diperdagangkan. Ini kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak kira-kira? Resmi dong. Resmi dong. Resmi. Mbak Citra pasti sering mendengar ayat ini. Sorry Pak. Ayat 7 nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga.
Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ya kan? Ini yang disebut sebagai bukti bahwa di dalam Bible ada ajaran Trinitas. Betul kan? Ada 3 pribadi, terus disebut ketiganya adalah satu. Nah itu kan ajaran Trinitas begitu. Iya. Ada catatan begini nih, baca nih. Dari sini ayat 7 sampai 8 nih. Kata di dalam sorga sampai di bumi apa nih? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Bible berbahasa Latin. Oh, bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Loh, kok bisa ada catatan gitu ya? Kok pasti tidak asli? Kalau tidak asli itu apa, Mbak? Ya palsu dong. Nah, Mbak Citra yang ngomong bukan saya. Udah gitu kan pakai pasti. Pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Berarti apa? Palsu. Nah, dibilang apa? Kiranya ayat ini aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. Catatan. Bukan ayat. Bukan, gitu. Iya. Tadinya cuma catatan. Catatan ini bisa berupa apa? Bisa berupa tafsiran, bisa berupa apa? Pemikiran. Ya kan? Pemikiran atau catatan itu disisipkan menjadi ayat gitu loh, Mbak. Nah, jadi kalau sebuah kitab yang disebut kitab suci, kalau sudah ada ayat yang tidak asli, bisa nggak disebut sebagai kitab suci? Gitu aja. Iya, ya. Silakan Pak, kamu foto Pak, nanti kirim saudaranya Mbak Citra. Cuman ini gimana nih? Ya 1 Yohanes. Tapi beda ya kitabnya ini sama. Sama, ini yang Protestan nih. Protestan sama ya? Ini punya Katolik kan? 1 Yohanes 4. Ini yang, enggak, ini 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ya? 5-nya tuh di ini nih. Ini mulai dari 1 nih. Nah, ini 5 nih. 5 ayat 7 sampai 8. Iya. 1 Yohanes nih. Nih, sama isinya, Mbak. Ini yang Protestan punya nih. Sama isinya. Sama ya? Mbak ya? Sama kan? Sama. Nah, di beberapa Bible yang bahasa Inggris, ayat itu sudah dikeluarin. Sudah dihilangin. Dihilangin karena memang mereka menerjemahkannya dari sumber-sumber dokumen yang paling tua. Tapi yang lebih detail menjelaskan tuh yang dia ini, Katolik. Iya. Ya, kalau ini nggak dikasih catatannya itu. Nggak ada, di sini nggak ada catatannya. Nggak ada, yang itu yang ada catatannya. Yang Katolik punya itu menerjemahkan dari sini, Mbak. Pasti tidak asli itu. Duh, yang ini diterjemahkan dari sini. Ini bahasa Inggris. Ini gitu. tahun 60 atau 66 gitu. enam. Kalau ini 2009 tadi. Banyak yang dirubah-rubah ya berarti ya. Oh, dari sama debat-debat kayak gini nggak pernah ada intimidasi atau apa gitu? Ada. Ada ya, tetap ya ada ya. Tapi saya nggak tanggepin lah, bodo amat. Saya lucu kadang-kadang lihat waktu ada debat itu dengan pendeta, karena saking nggak gini jadi emosinya yang sama nada intonasinya jadi. Pendeta saya tunjukin Bible versi lain selain punya dia, Pak. Dia bilang apa? Buang katanya gitu. Buang. Gimana? Pendeta loh. Pendeta saya ditanya sama kita, nih kita Bapak bukan gitu. Apa itu saya nggak tahu katanya gitu. Saya nggak tahu siapa tahu kita. Pendeta nggak tahu ini bagaimana umatnya.
Maksud saya gitu loh. Bagaimana jemaatnya kalau pendetanya aja nggak tahu gitu. Dan itu udah istilahnya udah pengetahuan umum. Iya. Masa pengetahuan umum pendeta nggak tahu gimana? Entah ya, dia nggak tahu, pura-pura nggak tahu atau bener-bener nggak tahu, kita nggak tahu. Ya kalau pendetanya aja nggak tahu lah bagaimana umatnya. Iya. Bener. Kok Doni kalau mau sholat dulu kok. Saya tadi udah tak jamak sih. Oh gitu ya, saya asar dulu ya. Iya. Ya tadi tak jamak, musafir kok. Bapak lagi safar ya. Banyak referensinya kok Doni. Bukunya aja banyak gitu. Iya. Makanya itu. Tahu. Ya alhamdulillah aja Pak, semenjak jadi muslim. Iya. Saya malah nggak pernah nyari proyek. Proyek datang sendiri. Saya nggak nyari. Kalau dulu Mbak Citra, saya lagi ngerjain di sini, udah mikirin habis ini proyek apa gitu ya. Ntar ngerjain lagi udah mikirin ntar habis ini proyek apa gitu. Sekarang mah nggak begitu malah. Nggak begitu malah. Mau ada proyek nggak ada proyek udah ada yang ngatur gitu lah, saya pikir gitu aja. Kayaknya sama, Mami kan juga gitu. Lebih nyantai. Lebih nyantai juga ya. Nggak kemerungsung gitu. Betul. Dulu saya waktu Kristen malah kemerungsung. Saya gitu, iya. Malah kejar malah bukannya dapat, malah ya yang side effect-nya malah yang nggak bagus. Betul. Gitu. Ketika muslim malah kita tahu artinya berserah diri, ya sudah kita hanya berusaha menjalankan perintah, menjauhi larangan, insya Allah rezeki datang sendiri. Betul. Benar. Nah kalau Mbak Citra sekarang usahanya jadi apa? Yang utamanya? Saya properti kok. Properti, ya. Jual beli gunung gitu? Enggak. Jual beli rumah gitu ya? Oh bukan jual beli pulau gitu ya? Bukan, belum. Insya Allah ya. Siapa tahu ya Pak? Iya bener. Dikasih pulau jual beli. Jual beli pulau. Iya, alhamdulillah. Ini developer atau gimana Mbak? Ya seperti itu. Bangun rumah juga? Kalau sekarang sih kebetulan ruko itu. Kompleks ruko ya, ada di Renan itu. Iya. Sebelumnya villa di Canggu. Villa. Ya. Enggak, bukan besar sih, kecil saya. 3.000 meter gitu ya? Enggak, kecil kok. 3.000 kan meter, kecil Pak. Belum 10.000. Kecil sih. Bali properti bagus ya? Bali bagus. Bagus properti. Bagus. Interior main juga? Interior enggak interior. Tapi pakai tukang-tukang untuk interior ada? Pakai? Kemarin waktu di villa pakai. Itu kalau di ruko enggak. Jadi buyernya sendiri yang cari. Oh. Tuh. Ya kalau Mbak Citra butuh interior, saya juga bisa. Oh. Saya dulu, sekarang saya juga masih kerjain interior. Samping-sampingan lah. Kalau pas lagi nggak bangun pabrik, interior gitu. Restoran saya udah berapa kali bikin interiornya. Saya dulu 2 tahun juga jadi kontraktor tetapnya KFC yang di Sejabotabek. Oh. Cuman kalau KFC kan tahu sendiri ya, kalau di mall kerja interior restoran kan harus nunggu restoran tutup. Tutup baru kita bisa kerja pagi baru bisa pulang. Itu kalau di mall Pak. Kalau di bandara tengah malam baru bisa kerja. Jam 4 pagi udah diusir pulang. 4:30 mereka udah buka. Penumpang udah datang yang mau flight pagi. Cuma lepas sebentar. Nggak buka kafe? Masih lagi pengen. Tempat ada. Bali kan kafe kan ini ya. Belum ada. Tempat sudah ada ya, lagi
pengen coffee shop gitu. Iya, iya. Di mana? Gatot Subroto. Oh, masih di kotanya. Bukan ke pinggir-pinggir pantai gitu. Enggak, belum ada tempat pinggir pantai. Luas pantai belum ada tempat. Bali mah industrinya bagus, pariwisatanya. Sekarang bagus loh. Saya ingat dulu waktu Covid. Saya pulang dari Sumatera sampai di Jakarta sebelum Covid kan. Tapi malah pas masa Covid itu malah saya ke Bali. Sepi banget pasti. Kayak kota mati. Ya. Hotel kan murah banget ya. Iya. Hotel bintang 4 cuma semalam 250.000. Iya. Saya dulu itu satu cabang aja jual, satu Bali ya. Itu jualan unit paling cuma 4 waktu Covid itu. Untuk Covid. Sebali loh. Biasanya angka 400. 400 unit itu. Jauh banget banyak. Wah jauh. Terjun bebas itu. Iya. Covid itu pariwisata juga ya, hancur ya. Pariwisata hancur. Tapi pas lagi Covid itu malah proyek saya malah naik malah. Saya juga bingung. Orang lain Covid turun, saya malah Udah mualaf waktu itu kok? Udah. Saya dari 2014. Nah itu makanya kan kita nggak pernah tahu ya. Rezeki itu makanya kita nggak boleh gimana ngejar-ngejar kayak gimana. Ya ikhtiar iya, usaha. Tapi pada akhirnya kan semua kan dari Allah SWT. Iya. Orang lain Covid nggak ada kerjaan, malah saya sibuk malah waktu itu. Pabrik kosmetik. Jadi balik Bali nanti malam ini. Malam ini. Pesawat paling malam. Habisnya langsung ke bandara. Oh ini habis ini bandara langsung. Bandara langsung. Pesawat jam berapa, Pak? Jam 9? Jam 9 yang AirAsia itu udah. Ntar paling malam cuman itu, nggak ada lagi. Cari yang paling akhir memang. Ya. Paling akhir. Yang paling malam tuh biasanya paling rame atau paling sepi, Pak? Standar sih. Standar ya? Standar. Tapi kalau nyari malam ya itu, AirAsia itu nggak ada lagi. Kalau dari Jakarta. Buat spare waktu. Iya. Kalau dari Halim sebetulnya dari sini lebih dekat ya. Ada, Bali ada ya Halim ya? Nggak tahu saya. Sore sih kalau Halim juga ada biasanya. Jam 6 atau berapa itu. Tapi biasanya kalau dari Halim lebih mahal kalau nggak salah. Iya, lebih mahal. Batik ya biasanya? Batik. Ya, batik. Batik sama Garuda. Citylink kalau nggak salah ya? Citylink ya. Citylink atau Garuda ya. Udah enak lagi, ketemu Ko Nandi. Nah, udah ketemu Ko Nandi udah seneng. Ada yang mau ditanya lagi silakan. Kalau kita udah kenal kan enak nanti. Ko Nandi mana? Ko Nandi mana ke mana ke Bali kan enak. Mudah-mudahan insya Allah Pak, insya Allah. Apalagi udah kesediaan mau buka wilayah sana, wah saya senang sekali nanti. Insya Allah nanti saya info ke pengurus pusat nanti. Ya. Nanti kalau mau survei tempatnya oke. Karena kalau itu dekat kantor gubernur. Menurut saya udah sentralnya itu. Di lapangan. Punya rumput itu di tengah kota. Nanti tinggal cari ini apa? Sukarelawan yang mau bantu-bantu urus. Pasti banyak yang support kalau kita. Insya Allah. Ya. Insya Allah banyak yang support ya. Pasti. Insya Allah. Terakhir kapan ya ke Bali saya? Oh itu yang pas bawa Farid naik itu. Nanti dokter Zakir Naik mau datang, Mbak. Mau datang lagi bulan Agustus. Apa itu kok? Dokter Zakir Naik gitu loh, Zakir Naik gitu loh. Zakir Naik. Nggak tahu. Hah? Pernah tak kasih tahu itu loh. Tapi bahasa Inggris tapi. Nggak pernah nonton videonya? Nggak pernah. Saya dulu salah satunya yang membuat saya menjadi mualaf ya karena nonton video-video dia. Sebelumnya video guru-gurunya dia almarhum Syekh Ahmed Didat. Bukannya itu di YouTube. Almarhum siapa? Almarhum Syekh Ahmed Didat. Syekh Ahmed Didat. Syekh Ahmed Didat. Ini buka nanti, aku pengen tahu. Pernah nak kasih tahu dulu dokter Naik gitu. Ini Zakir Naik pernah lihat? Nah ini orangnya. Lupa, nggak. Wah ini perbandingan agamanya luar biasa ini. Oh gitu. Oh yang sering ditonton. Buddha. Kalau yang sering ditonton kok Dondi kok. Yang kemarin di Salmasya aku tonton. Loh, Mbak Citra nonton video saya setelah kenal Pak Yoni atau sebelum?
Setelah kenal. Setelah mualaf ya. Nih, saya kandidat nih. Wah, kalau nonton dia nih, kalau masih sebagai Kristen pasti panas kalau nonton dia. Iya. Atau menguatkan lah YouTube-nya Kodon dia menguatkan. Alhamdulillah. Jadi kalau dapat kiriman dari teman gereja masih bisa jawab sekarang. Oh iya. Ada tuh satu teman gue dulu tuh sahabat, jadi sekolah minggu dari kecil karena dia merasa deket kan, jadi dia paling getol dah, gitu. Memerangi saya. Karena kan gini, kalau Kristen kan Kristen sama Islam sama-sama agama misi. Ya, agamanya mengajak orang untuk masuk ke dalam agama kita. Kristen pakai ayat gini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kan? Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Walaupun itu ayat tidak asli, Mbak. Itu ayat tidak asli. Oh, tidak asli. Kalau di Islam menggunakan apa namanya, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Gitu. Nah, kalau Kristen bilang jadikanlah semua bangsa muridku, berarti kan semua orang harus diajak masuk Kristen. Baptislah mereka gitu kan. Kalau belum dibaptis kan berarti belum selesai urusannya. Nah, makanya mereka bisa melakukan sampai door to door. Apalagi kalau ada bencana alam mereka langsung terjun gitu-gitu. Pernah ikut dulu? Enggak, kalau misionerinya enggak. Saya kebanyakan di sosialnya sih. Oh, cuman donasi-donasi aja gitu ya. Jadi donatur berarti dulu ya. Donatur. Makanya hilang gembalanya. Berarti hilang donatur. Tapi gereja saya baru dapat hibah berapa miliar tuh, 57 M dari Pemkab Badung. Bapem apa? Dari Pemkab. Badung, Pemkab. Ya, pemerintah Kabupaten Badung. Bandung. Untuk renovasi gereja 57 miliar. Kok bisa ke Bali? Dari Bandung ke Bali? Badung. Oh, Badung, sorry. Bandung. Dari Badung. Oke. 57 untuk renovasi. Renovasi. Bukan untuk misionari gitu kan? Bukan, untuk renovasi. Pengen lah main ke Bali lagi lah. Iya kok. Kita udah nambah saudara lagi kan enak kok. Iya, alhamdulillah Pak. Ini saya bisa bantu untuk gini ya apa? Ini saya lagi nungguin dari Pak Haskoro itu mau tanggal berapa mereka ngundang saya. Itu ditampil di mana tuh? Di Denpasar. Maksudnya? Ceramah atau ceramah agama ya? Iya, dia mau ngundang di masjid apa gitu katanya. Haskoro. Banyak namanya Haskoro soalnya. Iya. Paling nanti kan ada kalau di Kristen bangnya pelayanan. Kalau di Muslim itu apa ya namanya? Pelayanan. Silaturahmi. Enggak, mengabdikan diri sama Allah tuh maksudnya. Tapi kalau orang-orang Hindu di Bali juga toleransi ya? Toleran banget. Kecuali itu Arya Weda karena. Cuman kalau nyepi udah nggak ada cerita tuh ya? Nggak ada kalau nyepi. Nggak boleh azan juga Pak? Nggak boleh ya? Itu saling menghormati. Saling menghormati. Kalaupun kayak kemarin taraweh hari pertama kan? Nggak ada taraweh. Nggak ada. Jadi di masjid semua nggak ada. Jadi kita juga menghormati gitu. Iya. Kalau pernah sholat Jumat, pas nyepi, itu dibolehkan asalkan jalan kaki ke masjid terdekat. Oke, nggak boleh ada kendaraan. Nggak boleh ada kendaraan, nggak boleh ada sound. Ya. Pada prinsipnya sih sebenarnya orang Hindu Bali welcome sih ya. Welcome. Asal tahu adat mereka lah. Iya. Asal kita juga saling menghormati. Toleransinya tinggi kalau di sana. Kenapa saya begini? Ya, bikin channel YouTube, bikin kajian-kajian seperti itu ya. Sebenarnya hanya untuk membentengi akidah umat Islam. Ya, dari apa? Dari upaya-upaya yaitu tadi yang ingin menjadikan setiap bangsa muridnya mereka gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi bukan saya ingin bagaimana, karena aksi pemurtadan itu masih banyak. Banyak sih.
Itu aja. Ya, yang masih ya. Silakan kalau mau tanya lagi, Pak Citra. Udah cukup ya? Sih, udah cukup. Nanti kalau ada ini kan bisa kontak langsung ya. Kalau ada apa-apa bisa kontak aja, Bu. Boleh. Kalau misalnya dikirimin ayat sama saudaranya atau mau gereja, kasih tahu saya. Iya. Iya. Nanti saya bisa kasih referensinya, Pak. Iya. Sementara ini banyak yang begitu, Pak. Masih yang begitu. Jadi ada anak-anak di dalam keluarga Kristen yang mau masuk Islam, belum tahu caranya. Terus ketika keluarganya tahu kan mereka istilahnya dimarahin atau apa segala macam, dikasih ayat segala macam. Orang-orang itu ngirim ayat ke saya, Pak. Nanti saya balas. Kayak gitu. Bahkan ada yang kemarin yang akhirnya nekat masuk Islam, ketahuan sama keluarganya, walaupun anak itu kerja di luar kota, dipancing sama keluarganya suruh pulang. Oke, setelah pulang nggak boleh balik lagi ke sono, dikurung di kamar. Ada yang begitu. Sampai kayak gitu ya? Sampai begitu. Nah, ini anak hubungin saya terus kan, saya bantu hubungin teman-teman yang di kota dia. Apalah, mau banser kayak mau apalah. Jadi mereka yang komunikasi sama orang tuanya. Akhirnya dilepas, balik lagi ke tempat dia kerja kan. Disusulin lagi sama orang tuanya. Dibawa ke gereja. Ditemuin sama pendetanya. Kayak orang di sidang gitu. Itu sambil di sidang dia sambil telepon saya, cuma saya dengerin aja gitu, saya nggak ngomong gitu. Akhirnya dipaksa untuk balik lagi ke kotanya. Saya telepon lagi ke teman-teman yang di sana. Akhirnya sampai ada kayak semacam organisasi kenal dengan sosok pendeta yang dituakan di sana gitulah. Pendeta itu yang ngomong sama pendeta gereja itu. Nah, ini mau dimasukin media atau bagaimana nih? Akhirnya baru dilepas. Alhamdulillah setelah 2 bulan setelah kejadian itu, si mualaf itu menikah. Terus akhirnya terakhir dikirim saya foto sudah jalan-jalan sama menantunya, orang tuanya itu. Alhamdulillah. Iya. Jadi saya bilang, setiap warga negara di Indonesia itu dilindungi haknya untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing menurut Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Jadi orang tua pun nggak bisa ngelarang anaknya. Bener. Keluarga-keluarga Muslim yang datang ke tempat saya juga banyak, Pak. Yang anaknya mau murtad lah atau murtad. Kalau kita masih bisa menasehati, memberikan istilahnya pengetahuan, mau balik, alhamdulillah. Tapi kalau yang nggak bisa, saya bilang sama orang tuanya, Bapak Ibu nggak bisa ngelarang loh, pindah agama loh, karena ada undang-undang loh, saya bilang. Iya. Nah, jadi ini juga buat semuanya, nggak cuma pihak mereka, tapi pihak kita juga gitu. Ada yang bawa anak masih SMA, Pak, datang sini, Pak, murtad. Gara-gara ketemu pendeta di depan minimarket. Ya dengan segala intrik dibawa ke gereja baptis. Orang tuanya jarang pulang. Nah, ketika saya tanya, kamu udah diajarin apa aja? Ya ini saya suruh baca perjanjian baru gitu. Perjanjian lama belum? Belum. Kamu kenapa? Kamu kenapa Om? Kata gitu. Saya bukain, coba kamu baca nih ayat 1 sampai 20, gitu kan? Saya suruh baca. Baru baca ayat 1 sampai 3 ditutup Bible-nya. Lah kok begini ceritanya? Bahasanya bahasa vulgar gitu. Bukan buat anak-anak gitu. Mereka banyak yang nggak tahu yang begitu. Mbak Citra juga mungkin belum tentu tahu. Yang begitu nggak mungkin dibacain di mimbar, Mbak. Nggak mungkin. Ayat-ayat yang vulgar begitu nggak mungkin dibacain. Iya, nggak semua kok pernah dibacain. Karena nggak mungkin semua baca kali jamaahnya ya. Yang dibacakan ya pasti ayat-ayat pilihan. Dan itu aja biasanya. Iya. Nanti kalau minggu pertama awal bulan pasti yang dibacain Maleakhi 3:10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu gitu. Ngambil gajian loh. Kalau Mbak Citra pasti hafal. Sebagai donatur pasti sering denger. Iya, itu. Padahal perpuluhan itu sama orang Yahudi aja udah tidak dilaksanakan. Tidak dilakukan lagi udah. Dari semenjak Bait Suci dihancurkan 2000 tahun yang lalu. Sampai sekarang Kristen masih melakukan. Nah gimana ceritanya? Tapi memang sih perpuluhan tuh dialokasikan tuh untuk pembangunan gereja, kayak gitu. Untuk operasional gereja. Gitu. Paham, tetapi sesuai dengan kitabnya enggak gitu aja. Iya.
Nggak ada ya di situ ya. Kalau Kristen, kan tadi saya bilang, Paulus sudah mengajarkan hukum Taurat sudah dibatalkan. Sampai sunat aja nggak perlu gitu. Tapi kalau sunat nggak perlu, kenapa perpuluhan masih jalan gitu? Katanya udah dibatalkan, kok masih dijalanin gitu perpuluhan? Dan tidak semua gereja memungut perpuluhan, Mbak. Iya. Nah, kalau ada sunat hati, kenapa nggak ada perpuluhan hati gitu? Dan kalau di gereja kan memang perpuluhan itu untuk Tuhan. Iya, bilangnya begitu. Tapi menurut perjanjian lama, perpuluhan itu sebenarnya diberikan kepada suku Lewi. Hanya kepada suku Lewi. Suku Lewi dari 12 suku Israel, itu kan ada satu suku yang tidak bekerja, tidak bertani, tidak beternak, tidak perang. Itu namanya suku Lewi. Mereka yang mengurusi bait suci gitu. Nah, perpuluhan itu buat mereka. Selain buat suku Lewi, juga untuk orang yang sedang melakukan perjalanan, untuk anak yatim, untuk janda-janda. Nah, terus ketika orang-orang Kristen, pendeta-pendetanya, apakah pendetanya ini suku Lewi? Kan bukan gitu. Mereka mengaku apa? Suku Lewi rohani gitu bilangnya. Ya. Jadi di situ ya masa perpuluhan itu ya. Iya. Bukan dari ayat kita, bukan dari perintah Tuhan. Iya, kalau sesuai dengan konteksnya kepercayaan Kristen, harusnya juga tidak ada perpuluhan karena sudah dibatalkan hukum Tauratnya. Nah, perpuluhan kan ada di bawah hukum Taurat. Iya. Jadi kalau selama ini Mbak Citra bayar perpuluhan, udah tiap hari udah mikir-mikir, ternyata buat ini perpuluhan. Nah, itu. Memang tidak semua gereja mengut perpuluhan, Pak. Bahkan ada gereja yang mengut perpuluhannya begini. Misalnya kalau satu jemaat ini gajinya misalnya ya 5 juta misalnya. Perpuluhannya bukan dari 5 juta, tapi dari 5 juta itu dipotong dulu biaya hidup, sisanya berapa baru itu dikenain perpuluhan. Ada yang begitu. Kayak pajak dong PTKP. Iya. Ada juga kebanyakan dari 5 juta langsung 10%. Itu ada juga. Kebanyakan yang begitu. Kayak rentenir berarti. Ya. Rentenir. Kan 10% kan itu. Rentenir 10%. Iya. Nah, tinggal dulu Mbak Citra bayar 10% dari mana gitu. Dari omset apa dari profit gitu. Kalau di Islam kita mengenali dengan zakat. Zakat itu beda profesi, beda persentase, Mbak. Ada yang memang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, tergantung profesinya apa. Kita zakat itu ya untuk apa? Untuk 8 golongan. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Salah satunya adalah mu'alaf. Salah satunya. Nah, Mbak Citra dulu waktu sahadat kasih zakat nggak sama Pak Ustadznya? Enggak, zakat enggak. Enggak. Aku yang berzakat kayaknya. Saya yang berzakat. Sodako. Ya bagus. Sedekah. Zakat sama sodako beda. Beda ya. Beda. Aku bersedekah ya. Bersedekah. Kalau zakat itu kan ada zakat fitrah, ada zakat mal, penghasilan. Zakat juga yang tergantung dari kita sudah punya harta senilai 80 gram emas atau belum gitu. Kalau yang sudah punya harta segitu nilainya, baru dia wajib zakat. Kalau yang belum ya dia hanya zakat fitrah aja. Kalau yang zakat mal itu dari pekerjaan dia setiap bulan gitu. Ada juga kita Mbak, perpuluhannya gitu kan. Tapi bukan apa ya, bukan langsung flat rata 10% buat semua orang gitu, enggak. Itu mungkin yang disebut dengan penyempurnaan daripada syariat-syariat ya. Iya. Dulu syariat di Taurat begini, syariat di di Zabur atau Injil begini, disempurnakan di Quran, di Islam. Termasuk kerudung. Kerudung. Nah lagi. Mohon maaf ya, Pak. Mohon maaf ya.